Alhamdulillah pada tahun ini 2022 LKP kami dipercayai untuk melaksanakan program kecakapan kewirausahaan. Itu program dari Kementerian Pendidikan. LKP ini adalah pendidikan non-formal, di mana pembinaannya tetap berada di kami, di pendidikan, Dinas Pendidikan. LKP ini sudah mampu mengikuti melaksanakan program pemerintah, bahwa di mana belum lama ini masyarakat sekitarnya digandeng untuk diberikan sebuah keterampilan atau kursus oleh teman-teman yang ada di LKP Insan Intelektual ini. Sekarang kita melaksanakan program sablon digital, di mana sablon digital ini masih banyak peluang-peluang untuk ke belakang siswa untuk menjalankan usaha digital, sablon digital khususnya. Kita menjalankan program ini sesuai dengan Juknis, yaitu kriteria yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dari mulai usia 16 sampai dengan 25 tahun dan juga tidak terdaftar di Dapodik. Oh, jarang-jarang. Materi yang saya ajari kepada siswa adalah materi di desain, khususnya di desain Photoshop dan juga di CorelDRAW. Jadi saya mengajarkan mereka untuk bisa membuat suatu desain di Photoshop dan di CorelDRAW. Tahapan dasar yang terpasti mereka harus bisa membuat suatu desain yang begitu simple dan juga begitu menarik, supaya agar desain ini mereka bisa diaplikasikan nanti di tingkat di sablon gitu. Jadi juga saya sempat mengajarkan kepada siswa untuk materi kewirausahaan, supaya mereka nanti setelah dari pembelajaran ini, mereka setelah mendapatkan pembelajaran dari yang mereka ikuti, mereka nanti bisa berwirausaha. Jadi saya mengajarkan motivasi supaya mereka bisa berusaha, bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang diharapkan kita di Lembaga Intelektual Teratai Putih. Jadi kita juga sempat ada permainan game, supaya jadi game yang kita buat supaya mereka bisa bekerja di dalam suatu tim, dan juga mengajarkan mereka supaya bisa fokus, ya, bisa fokus terhadap pekerjaan dan juga bisa fokus terhadap bekerja di dalam suatu tim. Jadi belajar itu nggak hanya di pembelajaran di kelas saja, jadi bisa diaplikasikan di game juga gitu. Jadi game bisa membawa mereka supaya bisa bekerja secara tim dan fokus terhadap pekerjaan mereka. Dan dengan berbekal kita punya CEO sablon yang kami diajari berusaha pada kemarin, alhamdulillah saya memberikan materi sharing tentang bagaimana menciptakan jiwa kewirausahaan bagi teman-teman peserta, dan di situ saya sharing tentang bagaimana kita bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang ada pada diri kita, kemudian potensi yang baik yang kita miliki, kemudian bagaimana tips and trik menjadi wirausaha yang tangguh dan
handal untuk kemudian kita bisa pakai di masa depan. Saya sharing tentang bagaimana kita itu pasti memiliki potensi terbaik yang Tuhan titipkan kepada manusia. Nah, itu yang harus kita gali terus-menerus. Jadi kita percaya bahwa ada potensi nih yang kita miliki. Kemudian yang kedua, saya memberikan pengalaman-pengalaman kewirausahaan, pengalaman-pengalaman kegagalan dalam berwirausaha dari teman-teman yang saya dengar. Kemudian saya juga sharing bagaimana pentingnya beberapa hal, misalkan pentingnya membaca, pentingnya memperluas wawasan, pentingnya berkomunitas dalam berwirausaha, menciptakan jejaring, memperbanyak jejaring, dan itu yang sangat menjadi modal baik untuk wirausaha. Pertama saya diajak sama orang sini, diajak untuk ikut lembaga sablon kayak gitu. Terus pas saya datang ikut, tertarik nih buat ikutan latihan sablon digital dan lainnya. Jadi akhirnya mutusin buat ikut dan belajar di sini. Alhamdulillah banyak materi yang bisa saya tangkap, kayak desain-desain saya bisa, terus untuk sablon-sablon, manual digital juga alhamdulillah bisa. Nah, di sini ada timernya, mau masukkan nih bajunya sama pemakainya. Ini alat buat press. Selama pembelajaran di sini dapat materi dari mulai sablon manual, sablon digital, dan juga editing Photoshop dan CorelDRAW-nya. Materi wirausaha dan bisnis juga dijelaskan. Itu juga bagian dari materi pertama untuk bekal kita ke depannya. Di sini kami tidak berbayar 1% pun. Juga disediakan fasilitas laptop, komputer, wifi, dan alat digital dan manual. Yang udah saya praktekin lebih sering di sablon digital, soalnya itu belajar sendiri, suruh mainin sendiri kan. Kalau yang manual kemarin bareng-bareng, terus saya cuman ngeraktil sekali doang nyoba. Kalau untuk digital itu pertama kali kita bikin desainnya dulu untuk di baju, ukuran A4, A3, A6, A5, itu sesuai kebutuhan. Kita desain, warnanya kita mainin biar nanti pas dikeluarin tintanya warnanya terang. Habis itu masuk ke printer, dimainin buat warna putih sama warna colornya, ditaikin resolusinya biar lebih tinggi, biar tebal juga jelas. Habis itu di print, selesai di kertas film, kertasnya bentuknya kayak plastik gitu. Terus habis itu selesai dari plastik, kita kasih powder lem, dikasihin powder. Dari powder kita oven biar powdernya nempel sama gambarnya itu. Nah, terus kalau udah masuk ke oven itu udah selesai, bisa ditempel ke bajunya pakai press, mesin press. Di situ di press, kita tunggu. Habis kalau udah dingin baru bisa kita lihat hasilnya, diambil. Baru nanti kalau udah selesai diambil, di press lagi biar gambarnya bener-bener nempel di bajunya. Kalau udah si kain nggak nempel ke triplek, karena kalau kain nggak nempel triplek pas kita geser itu takutnya malah ini bajunya itu geser nggak jadi sebenarnya. Materi yang kemarin
kasih ke pelatihan di sana itu untuk sablon manual, terus dari pengerjaan buat bikin filmnya sampai ke praktek. Panen baru. Kalau panen baru begitu. Kali biar lebih kuatan. Sekali aja. Dari awalnya ya dari printing film di kertas, terus kita pindahin ke screen itu. Sebelumnya di screen itu kita kasih cairan Bremol untuk dasar filmnya, kemudian di-abbruk di meja abbruk dengan bantuan cahaya. Setelah itu dibersihkan, kemudian dikeringkan dan siap cetak. Untuk cetaknya itu kita membutuhkan tinta. Kebetulan di sini kita pakainya tinta plastisol. Setelah udah jadi screen itu kita bisa langsung pakai di atas kaos dengan caranya kalau kita sebutnya digesut. Setelah digesut itu kemudian dikeringkan dengan hot gun. Setelah dengan hot gun di-press dengan mesin press, hot press. Tahapan udah selesai itu, udah jadi di kaos. Sebenarnya kalau sekarang lebih banyak ke digital ya, tapi kalau untuk sablon manual itu istilahnya nggak bakalan hilang ya. Perbedaannya kalau untuk manual, sepengetahuan saya itu lebih kuat, cuma dengan proses yang agak lama. Sedangkan digital itu karena terutama kalau kayak DTF kita belum tahu nih kekuatannya berapa lama karena dia istilahnya teknologi baru. Jadi kalau untuk kekuatan prefer ke sablon manual. Setelah praktek, kita mendampingi mereka usaha, yaitu kita booth di setiap tempat dan kita dampingi terus sampai mereka ini bisa menjadi wirausaha. Lihat di sini hasilnya kreativitas generasi muda kita, generasi muda RW04 ya, Rantai Putih ini bisa dibanggakan. Semoga ini menjadi langkah awal yang baik ya. Untuk berwirausaha di dunia sablon yang pasti memang butuh skill untuk mengetahui bagaimana cara membuat sablon di kaos yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, wawasan tentang tren atau bahkan kita juga bisa menciptakan tren baru. Yang harus difahami oleh teman-teman adalah bahwa kita ini untuk usaha sablon itu adalah usaha yang yang akan terus berkembang. Tren akan terus bermunculan, tren-tren baru akan hadir, dan apapun tren yang kita bisa ciptakan atau kita ikuti itu pasti akan ada sekelompok orang yang menyukainya. Kalau harapan kami untuk
LKP IITP ini terus berjuang, terus berupaya, terus berkreasi untuk adik-adik kita yang memang membutuhkan ilmunya untuk keterampilan. Untuk peserta tetap semangat, pokoknya yang kalian lakukan saat ini, belajar tentang sablon, itu sangat bermanfaat untuk peluang kalian menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri kalian sendiri. Pede aja, dan siapa tahu dari sini terbuka peluang-peluang yang lain yang kita tidak tahu nanti dari mana datangnya. Yang penting semangat untuk menciptakan peluang tersebut. Bisa bantu orang-orang yang mau belajar sablon digital untuk manual, ataupun bisa bikin ruang usaha buat mereka yang mau nyari kerjaan yang lainnya kayak gitu. Semoga teman-teman didik kemarin bisa menerapkan yang udah kita sharing ke mereka, kemudian bisa diterapkan kalau mereka mau membuat industri kecil-kecilan untuk sablon manual. Harapan saya dan harapan kita semua dari Insan Intelektual Partai Putih, saya berharap sekali kepada seluruh siswa yang belajar di ITP, mereka supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dan mereka bisa menciptakan suatu hal-hal yang unik ya, karena mereka adalah suatu generasi milenial. Generasi milenial tidak hanya mereka berfokus kalau sekarang kita lebih banyak di gadget ya, tapi ini kita lebih coba mengaplikasikan mereka untuk supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan yang mereka sudah pelajari, yaitu dengan sablon digital printing. Terima kasih banyak kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Terima kasih banyak Sudin Pendidikan DKI Jakarta Timur. Terima kasih banyak untuk warga sekitar, khususnya lingkungan RW 04 Malakasari yang telah mendukung dan mensupport kami untuk pelaksanaan program PKW ini.